Polisi memutuskan menahan AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. AG ditahan di lembaga sosial selama 7 hari. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan menahan AG di kasus Mario Dandi Satrio yang menganiaya David Ozora. AG akan ditahan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial selama 7 hari dari kewenangan penyidik melakukan penahanan. Polisi dapat memperpanjang masa penahanan sampai 8 hari. Penahanan AG mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena AG adalah pelaku di bawah umur. Standby di mobil, Pak. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan mantan Komisioner KPI, Ibu Retno Listiarti. Selamat malam, Ibu Retno. Ya, selamat malam, Mbak. Bagaimana tanggapan Ibu terkait penahanan AG? Ya, tentu ini hal yang cukup mengejutkan ya, karena dari awal memang beberapa perubahan status ya, dan memang kelihatan sekali polisi ini memang hati-hati, dan saya juga tidak sebagai seorang pemerhati anak ya, saya tidak mencurigai apa yang dilakukan oleh polisi sebagai bentuk tekanan misalnya dilakukan oleh publik, tidak. Memang ini sebuah kebutuhan penyidik ya terkait dengan penahanan ini, memang ada aturannya tadi sudah disebutkan 7 hari ini maksimal untuk penahanan anak, dan memang anak yang bisa ditahan itu usianya sudah 14 ke atas, dan karena AG berusia 15 maka sah sebenarnya penyidik memang melakukan penahanan ini, dan ini akan dilakukan tentu sesuai ya tadi secara manusiawi juga, dan disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penempatannya tidak bisa dicampur oleh orang dewasa, tapi tadi dititipkan ya ke memang lembaga yang khusus untuk dititipkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Iya, Bu Retno, bisa dijelaskan terkait penahanan karena AG merupakan anak di bawah umur, dan juga tadi sempat juga polisi menaikkan status AG dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Iya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memang di situ diatur. Ini kan sistem peradilan pidana anak ini berarti satu, ada anak berhadapan dengan hukum, yaitu dia sebagai saksi, baik dia saksi melihat ataupun dia sebagai saksi korban. Nah, maka dia akan berposisi di sini anak berhadapan dengan hukum. Karena satu peristiwa pidana, maka dia kemudian dijadikan saksi sehingga dia berhadapan dengan hukum. Namun di undang-undang ini ada sebutan yang kedua, yaitu anak berkonflik dengan hukum. Anak berkonflik dengan hukum berarti dia tidak saksi, dia adalah sebagai pelaku ya. Jadi ini bagian dari pelaku dari perbuatan penganiayaan ini, dianggap oleh polisi dalam penyidikannya sebagai pelaku, sehingga statusnya dinaikkan menjadi anak berkonflik dengan hukum. Nah, di dalam proses penyidikan lebih lanjut terkait dengan status yang sebagai berkonflik dengan hukum, maka AG akan menjalani serangkaian pemeriksaan. Nah, ketika dalam serangkaian pemeriksaan ini polisi memandang perlu adanya penahanan, itu bisa saja justru untuk memudahkan proses penyidikan. Yang kedua, justru untuk melindungi anak, itu bisa jadi. Jadi ketika dia berada di dalam sini, biasanya dia akan mendapatkan pemulihan psikologi juga. Jadi akan ada psikolog yang akan mendampingi dia gitu ya, selama juga dia berada di sana. Nah, dengan demikian maka ini akan ada proses yang dianggap dia menjadi lebih tenang gitu dalam menjalani semua proses ini. Nah, itu yang dimaksud. Jadi memang tidak serta-merta atau tidak mudah bagi polisi menentukan penahanan pada anak. Dan anak memang usia di bawah 14 tahun tidak boleh dilakukan penahanan. Tapi undang-undang ini membolehkan penahanan pada anak usia 14 ke atas. Berarti dari undang-undang tersebut, apakah nantinya akan mendapat keringanan karena dia di bawah umur?
Iya, pasti dia mendapatkan keringanan karena di dalam undang-undang ini juga disebutkan terkait dengan sanksi. Jadi, anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu tuntutan hukumannya di situ dituliskan dalam undang-undang ini 1/2 atau kita membacanya setengah dari orang dewasa. Jadi misalnya ini umpamanya ya, ada Mhm. delik yang pembunuhan berencana misalnya. Pembunuhan berencana itu maksimal 20 tahun. Tapi ketika yang terlibat anak, maka tidak bisa dituntut 20 tahun. Tapi maksimal tuntutan hukuman penjara ini adalah 10 tahun atau setengah dari tuntutan orang dewasa. Nah, lalu anak tidak boleh dihukum mati dan tidak boleh dihukum seumur hidup. Bahkan untuk pidana penjara itu maksimal adalah 10 tahun. Nah, ini sebagai sebuah bentuk pertimbangan bahwa kesalahan anak itu tidak berdiri sendiri. Artinya anak terbentuk seperti itu karena ada pola pengasuhan dalam keluarga, lingkungan pergaulan yang ngebentuk dia. Jadi tidak berdiri sendiri, kesannya tidak hanya anak. Nah, lalu yang kedua, anak ini umurnya kan masih muda, Mhm. berarti masa depannya masih sangat panjang, maka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang dimaksud. Maka di undang-undang ini juga dikenal namanya restoratif justice. Restoratif justice ini sebenarnya keadilan restoratif gitu ya, itu di dalam sini tuh pidana kalau anak dengan anak atau pelakunya anak tapi korbannya orang dewasa, maka boleh dilakukan yang disebut diversi. Diversi ini adalah penyelesaian di luar pengadilan gitu. Jadi ada proses pengadilan, ada di luar pengadilan. Nah, di luar pengadilan namanya diversi. Nah, tapi ini ada ketentuannya. Kalau keluarga korban tidak setuju, maka nggak bisa dilakukan diversi. Termasuk kalau ini perbuatan pengulangan itu juga nggak boleh. Ini bukan pengulangan gitu ya. Mungkin ini bisa saja dilakukan tadi diversi. Mhm. Namun kalau keluarga Ananda David tidak mau, maka AG pun harus menjalani proses hukum. Dan untuk proses hukum ini beberapa hakim anak, nanti kan pengadilannya tertutup ya kalau Mhm. anak. Jadi kalau misalnya pengadilan Mario dengan temannya Sen itu nanti terbuka, bisa karena di mereka dewasa. Tapi untuk AG tidak, nanti harus tertutup. Lalu di sini pun ya selama proses ini dia memang berhak untuk didampingi oleh orang tua kalau dia memang menginginkan. Yang kedua pasti harus ada psikolog. Itu pun psikolog yang dia pilih, yang dia merasa paling nyaman gitu ya. Jadi memang atau kalau orang tua enggak, keluarga yang lain bisa mendampingi AG. Jadi memang itu adalah hak yang diberikan negara, diberikan undang-undang anak-anak yang berkonflik dengan Hukum. hukum. Mhm. Baik, Bu Retno, pertanyaan terakhir saya, bagaimana dengan hak pendidikan untuk AG? Ya, kalau untuk hak pendidikan sebenarnya kalau di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu disebutkan dengan jelas bahwa anak-anak pelaku pun itu berhak atas hak atas pendidikan. Jadi mereka nanti kalaupun mendapatkan hukuman penjara, anak AG ini akan berada di lapas anak. Nah, di Mhm. lapas anak itu umumnya ada namanya pendidikan kesetaraan atau PKBM. Jadi anak-anak di sana ada masanya sekolah. Jadi memang seperti itu. Jadi anak meskipun dia pelaku sekalipun, dia bersalah, tapi hak-hak dia sebagai anak terus dipenuhi. Nah, salah satunya adalah hak atas pendidikan. Hanya tadi kalau di dalam kesetaraan ini emang tidak ada SMK gitu ya. Bisa kalau dia milih SMK, tapi kan dia ini asalnya dari SMA, maka Mhm. bisa untuk memilih istilahnya pendidikan kesetaraan, nanti paket C ya untuk SMA itu dipenuhi. Jadi bukan cuma AG sih, seluruh Pelaku ya? anak ya yang Mhm. menjadi yang mendapatkan hukuman penjara atau pidana kurungan, maka mereka pun tetap dipenuhi hak atas pendidikannya karena demikian perintah undang-undang. Baik, terima kasih Ibu Retno Listiarti selaku mantan komisioner KPAI dan juga pemerhati anak atas waktu yang telah diberikan. Ya pemirsa, breaking news telah usai. Kita akan kembali di iNews malam sesaat lagi. Saya Mirva Suri pamit undur diri. Terima kasih.